apapun yang terjadi, syukuri dulu ya. Oke, hal baik dan hal yang kurang baik. Kalau hal yang baik terjadi, ya bisa saja contohnya misalnya terpaksa karena banjir gitu harus pindah rumah. Ya syukuri saja bahwa kita dapat rumah baru yang sekarang bebas banjir meskipun harus keluar duit beli rumah baru seperti itu. Ya, tadi saya bilang bahwa harus mawas diri. Kalau memang karena satu perubahan itu akan membuat kita mungkin sulit tidur, berkendara juga kurang baik, ya artinya karena sulit tidur mungkin sering ngantuk, ya bekerja juga salah-salah, berkendara juga kurang baik, akhirnya potensi tabrakan mudah terjadi, karena kurang tidur, kurang fit, akhirnya potensi jatuh sakit juga mudah terjadi seperti itu. Karena banyak tantangan atau problem yang dihadapi di sana. Ya, jadi bear in mind bahwa bukan problemnya yang penting, tapi kita fokus ke solusinya. Karena kalau problem kalau dipikir-pikir akan makin besar saja, kayaknya tidak jalan keluarnya. Ya, dengan demikian yang perlu kita fokus itu adalah solusinya. Kemudian bisa saja kita mungkin bertukar pikiran kepada orang lain yang mungkin lebih berpengalaman, yang mencari bantuan, oke, mencari second opinion ya, ataupun kalau sakit ya berarti harus mencari bantuan dokter ya, karena SEO ini bisa memberikan kita satu masukan bahwa oke, tahun ini kayaknya nggak bagus nih, oke, jadi kalau gitu saya harus misalnya check up dulu kesehatan ya, atau mungkin membeli polis asuransi kesehatan ya, atau kalau dalam berkendara itu harus lebih hati-hati seperti itu. Dalam berbisnis ataupun melakukan investasi juga harus ekstra waspada seperti itu ya. Karena if something too good to be true ya berarti memang too good to be true ya. Jadi kalau sesuatu itu terlalu indah atau terlalu manis jadi kenyataan ya memang mungkin seperti itu, bisa saja itu penipuan ataupun satu hal yang kurang kurang baik lah seperti itu ya. Nah, meskipun dalam hal terkena ciong itu ya kita harus ingat bahwa siapapun yang mendapatkan ciong ataupun mendapatkan energi blessing yang lebih harmonis di tahun tersebut. Oke, sebelum 5 tips itu, tadi buat yang penasaran mengenai sio apa saja yang buat lebih lengkap dan jelasnya, biasanya dekat Imlek itu, dekat Chinese New Year itu kita ada post artikel ataupun YouTube ya. Jadi nanti mungkin dari pemirsa sendiri bisa ada waktu nanti mungkin bisa di Google atau dicari tahu mengenai video mengenai ngomongin masalah SEO ini untuk lebih lengkap jelasnya ya. Daripada nanti penasaran ya, ya Mbak Dini ya. Oke, nah 5 tips di tahun Kerbologam ini agar kita bisa lebih baik atau kita bisa lebih survive lah ya, lebih lebih bisa kita mungkin tidak istilahnya tidak menjadi tahun yang kelam atau tahun yang tahun yang kurang baik lagi lah dia dianggap seperti itu karena enough lah ya tahun tikus logam orang begitu. Jadi pertama ya, ingat bahwa nggak ada yang abadi, oke? Artinya pandemi COVID itu pasti akan berlalu, oke? Cuma hanya masanya when. Kalau jawab when, berarti tergantung depend on us, tergantung dari kita semua, oke? Bukan hanya Pak Julius, bukannya Mbak Dini, but overall, oke? Jadi kalau semua saling bekerja sama, maka masalah ini akan cepat selesai, ya. Jadi tanpa diinjeksi vaksin pun, bahkan kita bukan saya against vaksin, tetapi paling penting adalah menjaga diri kita sendiri ya. Kalau memang buat yang sangat beresiko ya harus diinjeksi vaksin, ya harus lakukan itu. Ya jadi jangan membatasi terhadap segala segala suatu hal yang akan terjadi ya. Jadi tidak ada yang judulnya yang pasti. Dengan demikian juga ketidakpastian bahwa pandemi COVID apakah bisa selesai tahun 2021 ini, jawabannya maybe yes. Untuk negara-negara tertentu maybe yes. But Indonesia, halo, come on, kita 250 juta. Oke, mau kontrol yang 1 juta aja sudah rempong, apalagi mau kontrol 250 juta. Oke, dengan segala problem-problem yang banyak ya. Jadi kita kalau kita nggak bisa kontrol crowd atau masyarakat atau orang ramai, berarti kita harus kontrol diri kita aja seperti itu. Jadi yang saya mau dari sini adalah pesannya harus berpikiran yang positif bahwa tidak ada sesuatu yang pasti itu dimaknai bahwa mungkin saja tahun depan kita bisa selesai kalau semua orang pada rajin, pada disiplin, menjaga protokol, melakukan protokol kesehatan dan sebagainya ya. Ya, jadi ini pasti akan bisa berlalu. Cuman kita butuh satu mindset yang bahwa ini pasti akan kita bisa tanggulangi dengan pikiran yang positif. Oke. Kalau kita takut terus, contohnya misalnya ada strain baru ya dari COVID
COVID-19 yang baru ini, maka kita akhirnya kita sama sekali nggak mau keluar rumah, bahkan ke pasar juga nggak mau dan sebagainya ya. Oke, ini juga bukan satu hal yang bijak saya rasa ya. Kenapa? Karena orang semakin lama di dalam rumah, kalau rumahnya besar ya, mungkin seperti lapangan, tapi kalau rumahnya kecil, rumahnya petak, apa nggak stres gitu ya? Apa jauh lebih ya istilahnya survive COVID, tetapi akhirnya nggak survive rumah tangga, nggak survive secara kejiwaan dan sebagainya ya. Ini juga satu hal yang perlu diperhatikan ya. So nothing lasts forever ya, tidak ada yang suatu abadi. Jadi please ya, kita harus berpikir untuk jangka lebih jauh lagi. Jadi berpikiran yang lebih positif, mindset yang positif akan bisa membantu. Oke. Kemudian yang kedua ya, tips ya, bahwa di dalam kesulitan ataupun kesukaran seseorang itu pasti akan ada kesempatan ya. Oke, ya akan ada pepatah mengatakan bahwa dalam kesempitan ada kesempatan seperti itu ya. Jadi buat Anda semua ya, para pemirsa yang memang merasa bahwa aduh, daripada gua stresin COVID, daripada saya bingung mau ngapain, why not? Oke. Coba deh lihat deh apa yang bisa dilakukan ya, entah lihat video tutorial atau mungkin baca buku ya, atau lakukan segala hobi yang bisa mencari uang dan sebagainya, kemudian salurkan jual secara online atau dengan sosial media dan sebagainya ya. Jadi make yourself useful lah, oke ya. Find the other way to earn money, oke. Jadi cari cara lain untuk bisa mencari income daripada stres nggak jelas, oke. Ribut dengan pasangan nggak jelas, oke. Mengapa energinya nggak dicurahkan saja untuk melakukan mencari kesempatan bisnis ya, oke. Apapun itu ya, mungkin yang selama ini tertunda ya karena kita banyak alasan ya, karena saya sibuk dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita misalnya 1 kali 24 jam di rumah terus ya saya rasa sudah nggak ada alasan kayak seperti itu ya. Oke, kemudian perlu diperhatikan juga adalah tetap jaga kesehatan ya. Tips yang ketiga, tetap harus jaga kesehatan. Kenapa? Karena meskipun sudah divaksin, tidak ada jaminan bahwa vaksin ini akan survive terhadap COVID strain yang baru. Oke, jadi artinya ya confidence boleh, tetapi jangan berlebihan, jangan overconfidence ya. Percaya diri boleh, tapi jangan berlebihan. Karena pada saat kita mengira bahwa dengan dengan yang ini bisa untuk yang COVID yang seri ini dan seri ini, nggak tahu muncul lagi seri yang baru lagi. Oke, dengan yang modifikasi ataupun dengan mutasi yang lebih sadis lagi seperti itu. So, pertanyaannya, kalau memang seperti ini lagi,